Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Cahya Ramadan dengan NIM 123 2020 039 dari kelas 1A dengan dosen pengampu Dr. Haji Sacha Suhendi MAG dan Haji Yudi Irfan Daniel SSI MAG. Di sini saya akan memenuhi tugas PPKN untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh teman saya nanti. Baik, pertanyaan yang pertama, bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya, bangsa, dan agama. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Pertanyaannya, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Oke, jawabannya adalah dari keselarasan dulu. Ialah bahwasanya HAM dan Islam memberikan hak kebebasan, sama-sama memberikan kebebasan. Contohnya bebas berpendapat ataupun bebas bersikap toleransi dengan orang lain. Namun HAM dan Islam ini juga memiliki hukum masing-masing. Nah, perbedaannya di antara hukum ini ialah jikalau contohnya di HAM mereka itu maling sesuatu. Nah, hukumannya ialah penjara mungkin 2 tahun atau lebih dari itu. Sedangkan di Islam seorang yang maling maka akan dihukum qisas atau dipotong tangannya. Itu adalah kesamaan dan perbedaannya. Pertanyaan kedua. Demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga yang berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lain, sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Nah, jelaskan bagaimana relasi di antara 3 lembaga tersebut dalam mencapai tujuan nasional. Oke, untuk mencapai satu tujuan dari 3 lembaga tersebut, 3 lembaga tersebut memiliki peran atau fungsinya masing-masing. Yang pertama ada legislatif, yaitu DPR atau DPRD untuk membuat perundang-undangan atau mengawasi pemerintahan. Sedangkan eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan apa yang sudah terbuat. Dan yudikatif adalah seperti Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung untuk menegakkan hukum atau menegakkan peradilan. Nah, ketiga fungsi ini apabila disatukan maka akan mencapai tujuan dari sesuatu yang dituju tersebut. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Menurut Dawan Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah? Oke, tentu saja sesuai. Karena Nabi Muhammad mengambil sumbernya itu tidak mungkin keluar dari agama. Dan peradaban atau itu sebagai prosesnya, karena peradaban itu perjalanan atau alurnya. Dan masyarakat kota ini sebagai hasilnya. Namun masyarakat kota ini tidak mengambil atau tidak menerapkan dari konsep madani. Salah satu contohnya masyarakat kota tidak menerapkan adab. Pertanyaan terakhir. Radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan serius yang perlu segera untuk ditangani, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini. Pertanyaannya, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Upaya efektif mitigasi pemuda terhadap radikalisme ada beberapa poin. Yang pertama, menerapkan jiwa nasionalisme. Yang kedua, menerapkan jiwa toleransi antar agama. Yang ketiga, waspada terhadap provokasi dan hasutan. Yang keempat, bijak dalam bersosmed. Yang kelima, menganggap bahwa agama yang kita adalah agama yang paling benar,
Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.